Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Bus akap terperosok ke dalam jurang, 1 penumpang terluka. Puluhan warga menanam pohon pisang dan mandi di jalan rusak. Tanda unik pada koper calon jamaah haji. Sebuah bus antar kota antar provinsi rute Bekasi ke Muara II, Sumatera Selatan terperosok ke dalam jurang di tengah perkebunan kopi di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Padang Tambak, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat pada Senin dini hari. Bus rusak berat, 1 penumpang terluka dan 17 penumpang lainnya selamat. Penumpang yang luka kemudian dilarikan ke puskesmas. Menurut polisi, kecelakaan terjadi saat bus sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Liwa, Lampung Barat. Penyebab kecelakaan diduga akibat terbatasnya jarak pandang pengemudi bus akibat jalan tertutup kabut tebal. Saat melintasi di TKP, bus keluar dari jalan yang menikung hingga terperosok ke jurang. TKP pertama sudah mengantarkan korban, 1 orang korban atas nama Endang, nama umur 25 tahun di puskesmas sudah ada penanganan. Kemudian dari 17 orang lainnya sudah kembali ke rumahnya masing-masing, sehingga untuk penanganan lakanya sendiri kita masih menyelidiki. Kecelakaannya bus masuk ke jurang. Bus apa? Renau Indah. Renau Indah. Kapan itu kejadiannya? Jam 4 tadi. Jam 4 tadi. Pas waktu kejadian ada kedengar suara nggak? Kalau saya nggak dengar, udah tahu-tahu udah rame gitu. Udah rame ya. Sepengetahuan Bude kan jarak kecelakaan dengan rumah kan dekat. Ada korban nggak? Nggak ada, cuma ini apa, 1 udah dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Ya, Bus yang berada dalam jurang belum dievakuasi karena harus menunggu kedatangan bantuan alat berat. Sedangkan untuk para penumpang telah diantarkan ke tempat tujuan menggunakan bus lain. Polisi mengimbau para pengendara lebih waspada saat melintasi Jalan Sumatera Lintas Barat, Lampung Barat karena sering tertutup kabut tebal, khususnya saat malam dan usai hujan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Evakuasi seorang wanita yang terperosok ke dalam siring sedalam 3 meter usai kecelakaan motor berlangsung dramatis. 5 personel damkar dan Satpol PP yang diturunkan cukup kerepotan karena bobot wanita ini mencapai lebih kurang 150 kg. Setelah dibantu beberapa warga, wanita bernama Suharyati ini bisa diangkat dengan tandu dan langsung dibawa ke rumah sakit. Evakuasi korban kecelakaan di Kelurahan Tejo Agung Metro Timur Kota Metro ini berlangsung sekitar selama 1 jam. Cuma yang menjadi kendala kami juga ternyata ibu tersebut mempunyai dengan postur badan yang mohon maaf sedikit agak gemuk lah. Jadi memang kami dengan beberapa warga pada saat itu sedikit mengalami kesulitan untuk mengevakuasi, mengangkat ke atas.
Meski sempat mengalami sesak nafas, kondisi kesehatan wanita berusia 40 tahun warga Kelurahan Tejo Agung ini membaik. Ia tidak menderita luka yang parah dalam kecelakaan itu. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandar Lampung bersama warga Senin siang menggelar aksi protes jalan rusak di Desa Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Mereka menggelar orasi, menanam pohon pisang hingga mandi di tengah jalan rusak. Aksi ini adalah buntut kemarahan warga kepada Pemprov dan Gubernur Lampung yang tidak kunjung memperbaiki jalan ini yang telah rusak selama bertahun-tahun. Tak hanya kerap menyebabkan kecelakaan, ada juga warga yang melahirkan bayinya di tengah jalan rusak ini akibat kendaraannya terguncang dan tak bisa ngebut menuju rumah sakit. Supaya tidak ada kecelakaan. Kayak kemarin itu pernah terjadi ibu-ibu itu mau melahirkan dari arah Poncowarno Utara mau ke arah Kalirejo, dia sempat melahirkan di depan Agung itu Pak. Ini kejadian kemarin akhir-akhir ini terjadi. Jalan yang rusak parah ini penghubung Kabupaten Lampung Tengah dengan Pringsewu. Menurut LBH Bandar Lampung, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas menyatakan penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak hingga menimbulkan jatuh korban jiwa dapat dipidana 5 tahun penjara dan denda 120 juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Tengah. Beginilah kondisi salah satu jalan di desa pelosok di Lampung, di antaranya Jalan Desa Gedung Karyajitu, Kecamatan Rawajitu, Tulang Bawang. Meski ukurannya lebar, namun sepanjang jalan masih tanah merah karena belum pernah dibangun jalan aspal atau beton. Saat hujan, jalan jadi licin karena permukaannya berlumpur. Di sepanjang jalan juga banyak lubang-lubang yang menganga yang dapat membahayakan keselamatan pengendara motor dan mobil. Sedangkan saat kemarau, jalan menimbulkan debu tebal. Meski rusak, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan lokal dan luar daerah, sebab jalan ini adalah jalan utama penghubung kawasan tambang udang di Pasena dengan Pasar Induk Unik 2, Banjar Agung, dan Jalan Lintas Sumatera. Udah sekitaran 1 tahun lah. Kondisinya bagaimana? Ya lumayan parah jalannya ini. Buat aktivitas saja susah. Menghambat nggak sih Mas? Menghambat perjalanan. Mobil-mobil aja banyak yang macet. Kejebak ya? Iya, banyak yang jebak. Ini aja udah agak lumayan mending ini. Dari kemarin banyak mobil yang ini nggak bisa lewat. Mas, kosong Pak, muat beras. Memuat beras. Dengan kondisi jalan seperti ini bagaimana? Aduh, loro Pak supirnya. Susah ya? Susah. Sudah berapa lama sini? Di sini udah lama Pak jalan ini rusaknya. Kondisinya berapa persen kerusakan Mas? Ini kalau ini 70% lah Pak, yang dari Pidada ke Rawajitu. Menghambat banget ya? Iya. Apalagi kalau musim hujan itu Pak, susah. Banyak yang klater. Kecamatan Rawajitu, Tulang Bawang bukanlah daerah baru, sebab sudah ada sejak puluhan tahun silam. Bahkan daerah ini pernah jadi pusatnya perusahaan tambang udang terbesar di Asia Tenggara. Sayangnya, jalan di daerah ini hingga sekarang belum pernah diaspal. Warga mendesak pemerintah daerah, baik bupati dan gubernur, memperlakukan mereka secara manusiawi supaya bisa beraktivitas dan hidup layak seperti di daerah maju lainnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.